Polres Metro Jakarta Utara meringkus bandar sabu-sabu jaringan Malaysia Indonesia. Dari tangan tersangka, polisi menyita 22 kg sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus teh. Di Jakarta Barat, Polsek Taman Sari menangkap 22 pelajar SMA pelaku tawuran di Jalan Gajah Mada. Akibat tawuran ini, seorang siswa SMA tewas. Inilah barang bukti celurit, telepon seluler, dan sepeda motor yang disita Polsek Taman Sari dari sejumlah pelajar pelaku tawuran di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa sore. Akibat kejadian ini, seorang pelajar meninggal dunia. Remaja 16 tahun ini ditemukan warga Jalan Kesederhanaan, Kelurahan Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat, terkapar bersimbah darah dengan luka sabetan celurit. Siswa SMA ini sempat dilarikan ke rumah sakit tapi nyawanya tidak tertolong. Dalam rilisnya pada Kamis siang, Kapolsek Taman Sari menyebut tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Korban yang tertinggal dari kelompoknya terjatuh dan dianiaya kubu rival. Polisi menyatakan telah menangkap 22 pelajar pelaku tawuran. Sabu-sabu seberat 22 kg yang ditaksir senilai 30,8 miliar rupiah ini adalah hasil sitaan polisi dari SM, tersangka bandar narkoba. Kamis siang, Kapolres Metro Jakarta Pusat menyatakan SM dibekuk di rumahnya di Jalan Bakti, Tanjung Gusta, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa sore 19 Juli. Penangkapan tersangka berawal dari penangkapan M dan DS, dua kurir narkoba, pada Senin 18 Juli di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari penggerebekan rumah SM, polisi menemukan sabu-sabu yang diduga diselundupkan dari Malaysia. SM terancam hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia. Artis Nikita Mirzani ditangkap polisi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Nikita ditangkap setelah beberapa kali mangkir dari panggilan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, di mana Nikita telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasinya kami hadirkan bersama berita lainnya dalam Kilas Kriminal. Artis Nikita Mirzani ditangkap penyidik Satuan Reskrim Polres Serang Kota, Polda Banten saat berada di salah satu mal di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Kamis siang tadi. Dia dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Mapolda Banten di Serang untuk diperiksa sebagai tersangka. Polisi daerah Banten membenarkan kejadian itu. Penangkapan dilakukan polisi lantaran Nikita 3 kali mangkir dari panggilan polisi. Nikita sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Dia diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kepergok warga saat mencuri motor di Jalan Raden Fatah Parung Serap, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, seorang pencuri babak belur dihajar warga. Pencurian itu diketahui warga saat alarm motor berbunyi lantaran kunci kontaknya dirusak pencuri. Pencuri kabur setelah diteriaki maling oleh satpam toko. Satu pencuri tertangkap warga. Namun pencuri lainnya bisa melarikan diri dengan motornya. Pencuri itu diserahkan ke Mapolsek Ciledug. Sementara satu pencuri lainnya kini dalam pengejaran polisi. Keributan antara prajurit TNI dan pengemudi angkot di SPBU Ongkrak, Desa Pamuruyan, Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam viral di media sosial. Video memperlihatkan puluhan prajurit TNI turun dari truk memasuki kawasan SPBU. Menurut Komandan Yonif 310 Kidang Kencana, kejadian bermula ketika ia dan sopir pribadinya akan menepi ke rest area SPBU untuk beristirahat. Saat mobilnya masuk SPBU, tiba-tiba muncul angkot dari dalam SPBU. Kedua mobil pun saling berhadapan. Pengemudi angkot sempat melontarkan kata-kata kasar dan memicu perselisihan. Hingga anggota Batalion Yonif 310 datang ke lokasi. Pada Rabu siang, pertemuan komunitas angkutan kota sepakat berdamai dengan Yonif 310 Kidang Kencana di markas Kodim 0607 Kota Sukabumi. Tim Liputan CNN Indonesia.